Super Logika di wilayah plus 62. Apa kabar? Saat ini saya akan mencoba membahas tentang anti santet. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang awas santet, sekarang kita akan membahas tentang anti santet. Ya, masih banyak sekali orang yang bertanya-tanya, ya, santet itu beneran ada nggak ya? Saya pastikan santet itu ada, ya itu pendapat saya. Terserah kalau ada yang bilang jangan percaya itu santet nggak ada apa segala macam, ya silakan, itu hak masing-masing ya. Karena dalam kenyataannya di kehidupan masyarakat kita masih banyak orang yang sakit ternyata tidak bisa sembuh dan hanya bisa disembuhkan dengan teknik-teknik penyembuhan psikoenergi atau teknik-teknik yang mempergunakan energi-energi yang menurut mereka tidak masuk akal, padahal itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Jadi begini, untuk anti santet ya, saya nggak mau melebar kemana-mana atau menyalah-nyalahkan orang lain. Di sini saya bukan berniat untuk membongkar praktek-praktek perdukunan yang membodohkan masyarakat Indonesia ya, di mana isinya adalah pesulap-pesulap yang ngaku dukun, sekali lagi pesulap-pesulap yang ngaku dukun atau dukun-dukun yang baru belajar sulap ya, yang namanya sulap perdukunan itu ya. Ya, jadi itulah yang banyak membodohi masyarakat, yang akhirnya membuat stigma di masyarakat ya, pendapat-pendapat di masyarakat itu berpandangan bahwa dukun-dukun itu ya semuanya palsu ya, apalagi si pesulap merah itu kalau ngomong selalu bilangnya kalau dukun itu nggak cabul yang ibu gitu. Seharusnya dia lebih bijak cara bicaranya ya, bahwa dukun-dukun palsu itu, nah ada kata palsunya dong gitu ya. Jadi kita fair, karena ada dukun yang memang murni melakukan penyembuhan dan pengobatan, baik dengan cara pijat, dengan cara psikoenergi, dengan teknik-teknik tradisional yang ada. Apalagi saya di Bali, teknik tradisional banyak sekali ada yang seperti melukat. Ya, melukat itu kalau di Jawa mungkin diruat, seperti itu dibuatkan sesajen. Yang intinya adalah menggiring energi atau mengumpulkan energi sehingga energi mampu membuat kesembuhan dalam diri manusia ya. Jadi nggak usah nyinyiran. Ayo kita belajar dengan cara yang baik, benar, dan tidak menjatuhkan satu sama lain ya. Jadi attitude, etika dalam berbicara, dalam memberikan pendapat ya, karena kita makhluk sosial ya, mari kita lakukan itu dengan cara yang baik begitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang percaya santet saja silakan tonton video ini sampai habis ya. Jadi ada beberapa cara untuk kita bisa melawan santet. Saya katakan melawan santet ya dalam hal ini, karena santet itu yang perlu dilawan, karena efeknya buruk sekali dan jahat sekali. Sekali lagi, buruk sekali dan jahatnya luar biasa ya. Kalau dia ingin berniat untuk membunuh, dia akan membunuh tanpa menyentuh. Kalau dia berkeinginan hanya untuk menyakiti, dia akan menyakiti dengan jangka waktu yang sangat panjang dan benar-benar penyiksaan tiada tara. Itu yang yang saya ketahui. Jadi begini, sobat Super Logika di wilayah plus 62 ya, wilayah yang kita cintai ini ya, wilayah di mana masyarakatnya sangat inovatif, kreatif, dan penuh dengan imajinasi dan ide-ide yang luar biasa ya. Anti santet yang pertama adalah doa ya. Saya yakin warga plus 62 yang super logikanya pasti selogis apapun Anda ya, 90% atau 95% bahkan itu beragama ya. Tetapi kenyataannya walaupun kita beragama ya, mungkin dari 90% itu hanya 70% saja yang mau berdoa, bahkan mungkin lebih sedikit dari itu ya. Sementara doa itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Dalam teknik hipnoterapi ya, dalam teknik hipnoterapi atau pemahaman hipnosis, doa itu adalah sugesti-sugesti positif yang mampu membuat pikiran manusia itu menjadi berubah ya, berubah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Jadi perubahan itu tidak melulu ke arah yang lebih baik, tapi juga bisa jadi ke arah yang lebih buruk. Kenapa doa bisa mengarahkan ke yang lebih buruk? Karena di sana ada harapan-harapan ya. Harapan-harapan. Ketika salah dalam cara berdoa, maka doa itu akan berefek negatif terhadap diri kita gitu, dan atau kehidupan kita demikian ya. Jadi anti santet yang pertama adalah doa. Silakan gunakan doa masing-masing
agama atau keyakinan atau kepercayaan yang Anda anut saat ini, ya. Itu adalah nomor satu cara melawan santet yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara kita menanam atau mempergunakan media tumbuh-tumbuhan, ya. Ada banyak sekali caranya dengan menanam pohon-pohon tertentu, ya, seperti misalnya pohon mawar, ya. Kalau pohon mawar itu ditanamnya tidak di depan rumah atau di luar pagar, tapi di dalam pagar rumah. Gunanya adalah untuk menyerap energi, ya, energi negatif yang dikirimkan oleh orang-orang yang pelaku-pelaku atau praktisi-praktisi santet itu, sehingga dia terserap di dalam pohon mawar tersebut. Ya, tetapi tantangannya adalah pohon mawar itu tidak boleh kita langkahi. Nah, kita kalau jalan itu harus hati-hati, jangan dilangkahin. Kalau ngelangkahin pohon mawar juga kenapa gitu loh, ngapain harus dilangkahin, kan ada durinya. Jadi nanti kamu ketusuk duri, ya, pakai logika. Oke. Kemudian yang kedua, bisa menanam pohon kenanga itu di depan rumah, ya. Pohon kenanga di depan rumah. Pohon-pohon lainnya itu bisa kalian searching lah, itu di internet banyak, ya, yang sudah tahu, ya, seperti itu. Kalian cari aja pohon yang bisa ditanam di depan rumah untuk menangkal energi buruk. Kalau saya lebih senang mengatakan itu energi buruk, tapi karena kita sedang membahas santet, ya, kita katakan saja untuk menangkal santet. Oke, selanjutnya kita bisa juga mempergunakan media binatang, ya. Kita memelihara binatang. Wah, ini yang asik, ya. Ini yang asik karena hobi kita mungkin juga tercapai, ya, bisa terlaksana, tetapi juga hidup kita jadi aman, ya. Binatang yang pertama yang bisa kalian untuk gunakan menjadi penangkal santet adalah kucing. Nah, kucing ini diyakini memiliki energi yang mampu menangkal santet. Paling tidak kucing ini bisa memberikan tanda kepada kita, ya, ketika ada hal-hal buruk terjadi di rumah kita yang berkaitan dengan santet atau energi buruk, ya. Ketika kucing itu gelisah, nah ini begini, ketika kucing itu gelisah, coba amati dia, ya. Apakah dia menatap kepada satu sudut ruangan itu secara terus-menerus, konstan, ya, lebih dari 1 menit atau lebih dari 3 menit, ya, sambil ada ekspresi dia berjaga-jaga. Itu harus hati-hati. Di daerah itu berarti, atau di wilayah yang dilihat secara terus-menerus oleh si kucing itu, bisa jadi ada energi buruk di sana, ya. Tetapi pakai juga logikanya, ya. Jangan setiap kucing melihat 1 menit, bisa aja ada tikus di situ, gitu. Jadi jangan melulu ketika kita pelihara kucing, begitu kucingnya berperilaku aneh, gelisah, ternyata ada tikus di situ, kita bilang itu tanda-tanda ada santet. Jadi tetap gunakan logika kalian, diperiksa dulu apa yang ada di sana, begitu, apa yang diperhatikan si kucing tersebut, ya. Bisa jadi juga ada ular di situ, ya. Saya pengalaman juga, kucing itu ketakutan melihat ke arah sana dan lari ke arah saya, dan ternyata di sana ada ular, ya. Jadi begitu. Jadi jangan sekedar berasumsi bahwa itu adalah energi buruk, ya. Kemudian ada juga binatang yang bisa kita pakai, itu adalah anjing. Anjing gitu. Anjing, ya. Anjing itu diyakini punya kepekaan mungkin lebih bagus daripada kucing, ya. Jadi anjing ini luar biasa, ya. Dia bisa menjadi sangat gelisah, menggonggong pada satu sudut ruangan tertentu, ya, sambil berlari ke arah kita, kemudian didatangi lagi tempat itu. Nah, ini tanda-tanda ada sesuatu yang kurang baik di tempat itu, ya. Nah, sama saja juga, mungkin secara fisiknya mungkin bisa ada ular atau ada biawak, ya, atau kodok bahkan di sana, ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah hal yang bersifat negatif atau santet, ya. Tetapi kalau hal yang tadi secara fisik itu tidak ada, bisa jadi itu adalah sinyal awal bahwa di tempat itu telah terjadi sesuatu atau dikirim sesuatu yang bersifat negatif, ya. Jadi begitu tanda-tanda yang dimunculkan oleh si anjing. Dan satu lagi, karena saya juga suka binatang ini, ya, binatang ketiga yang bisa digunakan untuk
mendeteksi santet atau menangkal santet adalah burung perkutut. Ya, burung perkutut ini juga dia diyakini mampu menyerap energi-energi negatif ya yang ada di rumah atau di halaman rumah kita ya, atau yang masuk ke dalam rumah kita, bahkan yang sudah terlanjur masuk ke dalam diri kita. Jadi tanda-tandanya mereka gelisah. Ketika kita ada gangguan santet di dalam diri kita ya, yang biasanya kita pulang burung itu tenang-tenang saja, tiba-tiba kita datang burung itu menjadi gelisah dia ya. Jadi terbang beruk, nah seperti itu. Jadi seperti nabrak-nabrak, terbangnya kaget, seolah-olah kaget. Itu tanda-tanda dia melihat sesuatu yang aneh dalam diri kita. Ya. Kemudian hal yang kedua mungkin dia berbunyi atau bersuara bersih pada malam hari. Ya yang pada saat biasanya mungkin dia tidak pernah bersih pada malam hari. Nah itu mungkin tanda-tanda binatang-binatang yang bisa untuk menangkal santet. Ya, binatang lainnya bisa ikan koi, ikan koki, arwana, dan lain sebagainya. Sehingga ikan-ikan tersebut dianggap membawa keberuntungan. Ya. Padahal mereka secara tidak langsung menyerap energi-energi negatif yang ada di rumah kita. Ya. Kemudian, apalagi yang bisa untuk menangkal santet? Kita bisa gunakan media garam krosok. Ya, garam krosok itu garam yang masih kasar itu ya, masih kasar. Jangan yang beryodium. Kenapa begitu? Nantilah saya jelaskan, itu terlalu panjang kalau dijelaskan di sini ya. Jadi garam krosok itu bisa kita tempati atau bisa kita lempar saja di sudut-sudut ruangan. Yang kita yakini ada gangguan-gangguan supranatural berupa santet. Ya. Terus apa di tempat yang ada yang dirasa ada gangguan itu aja bang atau beli? Oh ya di sana saja cukup ya. Tetapi kalau hati kalian masih tetap gelisah, antar dipindah ke sini ya sudah, lakukan aja ke seluruh ruangan, itu nggak masalah ya. Atau juga nanti kalian sendiri yang nyapu, yang bersih-bersih ya gitu. Jadi cukup diletakkan saja sudah berefek bagus, apalagi disebar. Dan yang paling penting adalah di atas atap ya, di atas atap itu digenteng, kita lemparin aja, seperti itu sambil berdoa tentunya ya. Jadi semuanya harus dipadu dengan doa ya. Kemudian apalagi ini yang bisa dipakai beli? Nah, kalau kalian tahu ketan ya, beras ketan ya, bukan yang hitam. Kalau yang hitam untuk di tubuh, kalau yang putih ini bisa kalian masukkan ke suatu wadah ya, kantong-kantong kecil lah gitu dari kain atau dari apa yang sifatnya, tapi jangan plastik ya, jangan plastik. Kalau bisa yang sifatnya natural ya, itu bisa kalian tempatkan di kusen. Nah, di atas kusen taruh di situ, di paku ya, atau digantung boleh. Ya, di paku atau digantung, tapi lebih efektif itu di paku ya, di paku. Karena ketika penangkal itu nanti menyerap energi ya, dia akan sedikit bergoyang ya. Kalau dia cuma digantung kadang-kadang jatuh. Nah, ketika jatuh itu sebenarnya kita tanda tanya gitu. Kalau secara logika mungkin pakunya sudah panjang, sudah bagus, kok bisa ya dia jatuh. Nah itu kita harus tanda tanya, kenapa saya anjurkan di paku, karena kalau sudah di paku ternyata jatuh, nah what happened ya, apa yang sedang terjadi ini kawan. Jadi sobat super logika, itu benda-benda yang bisa kita gunakan untuk anti santet di rumah kita ya. Satu lagi mungkin untuk yang paling sering dilakukan adalah bunga kenanga ya, itu kita taruh di bawah bantal. Nah itu di bawah bantal. Cuma kalau secara logika sih, logika saya, karena bau bunga itu wangi, otomatis pikiran kita menjadi tenang, menjadi nyaman, sehingga tidur kita menjadi nyenyak ya. Dengan tidur yang nyenyak itu, yang berkualitas, otomatis ya, ini otomatis energi yang mendekat pada kita adalah energi-energi yang baik, sehingga santet sulit untuk bisa masuk ke dalam pikiran kita. Jadi buat wangi kamar kalian dengan bunga kenanga ya, itu bisa menangkal energi-energi buruk untuk masuk ke sana. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak bunga yang lainnya beli? Oh ya bisa banget, bisa banget. Yang penting harum, itu intinya. Jadi kita
misalnya kita punya aroma terapi yang bisa membuat kamar kita atau ruang kita menjadi harum, itu akan membuat santet itu menjadi netral ya. Oke, itu saja untuk saat ini, semoga berguna ya. Nanti kita akan bahas hal-hal lainnya yang sifatnya nggak logis, tapi sebenarnya itu semua logis ya. Jadi seperti saya tadi terangkan, tanam pohon ini, tanam pohon itu semuanya logis kok gitu ya. Jadi nggak ada berbau mistis, kamu nggak usah ucapin mantra-mantra tertentu atau hafalin ayat-ayat tertentu ya. Kamu hanya lakukan dengan cara yang benar saja, taruh di tempat yang baik, kemudian jangan lupa berdoa ya. Tuhan selalu ada untuk kita. Salam super logika.